Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai konsep, langkah-langkah, dan instrumen evaluasi untuk media pembelajaran. Nah, untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada Faisal Basyarudin, kemudian saya Fauzan Nur Alifah, kemudian Salma Khairunisa. Nah, untuk konsep evaluasi untuk media pembelajaran yang akan kita bahas ini, yang pertama ada pengertian evaluasi media pembelajaran, kemudian ada tujuan evaluasi media pembelajaran, ada karakteristik media pembelajaran, kemudian terakhir ada model evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi media pembelajaran. Nah, dari pengertian evaluasi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan jika evaluasi ini merupakan bentuk penilaian terhadap pendidikan. Lalu ada juga pengertian media pembelajaran yang menurut Briggs dalam Arif S. Sadiman 2014 menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Nah, jadi media ini dapat kita katakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, lalu evaluasi media pembelajaran itu memiliki arti setelah kita simpulkan dari pengertian evaluasi dan media pembelajaran. Kita mendapatkan kesimpulan jika evaluasi media pembelajaran merupakan suatu kegiatan pengendalian, penjaminan, serta penetapan komponen-komponen dalam pembelajaran bagi siswa. Lalu ada tujuan media pembelajaran. Yang pertama, memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Nah, di sini jika instansi-instansi ingin membuat sebuah media pembelajaran, nah, evaluasi media pembelajaran ini dapat dijadikan pedoman apa saja yang media yang baik untuk dikerjakan dan tidak, seperti itu. Nah, ini juga berlaku kepada guru. Pada poin kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media bermutu. Ini juga sama seperti poin pertama. Lalu yang ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Ini juga sama, jadi poin pertama, kedua, dan ketiga ini adalah untuk memberikan pedoman kepada instansi, guru, dan produsen dalam membuat media. Lalu yang terakhir, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Nah, karena evaluasi ini sudah merupakan bentuk penilaian, jadi jika kita harus mengikuti pedoman yang terdapat pada evaluasi karena itu sudah merupakan penilaian dari media pembelajaran yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada karakteristik evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, didasarkan atas tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional ini misalkan seperti siswa mampu membedakan jenis teks iklan dengan slogan. Nah, di situ merupakan tujuan instruksional. Nah, tinggal kitanya saja mau membuat media seperti apa yang didasarkan pada evaluasinya itu. Lalu yang kedua, sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, siswa ini kan mempunyai 3 ya, seperti yang kita tahu, memiliki 3 cara belajar. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, ini juga kita harus kalau bisa itu mencakup ke semua 3 pembelajaran itu. Lalu memaksimalkan interaksi. Nah, ini interaksi ini harus semaksimal mungkin dengan siswa. Jadi siswa ini diharapkan dapat menggunakan medianya tersebut. Jadi kalau misalnya hanya PowerPoint seperti ini kan hanya satu arah. Nah, jika bisa itu 2 arah. Jadi siswa juga melakukan interaksi. Lalu yang keempat ada individualisme. Nah, ini jadi masing-masing dari siswanya ini mampu untuk menggunakan media tersebut. Lalu menjaga ketertarikan siswa. Nah, media pembelajaran ini harus juga bisa menjaga konsistensi ketertarikan siswa terhadap suatu pembelajaran. Lalu mendekati siswa secara positif. Nah, ini juga hampir sama dengan yang poin ketiga yang memaksimalkan interaksi. Lalu menyediakan beragam umpan balik. Nah, ini baik tanya jawab atau misalnya tukar pendapat, nah seperti itu. Lalu sesuai dengan lingkungan instruksional.
Nah, sesuai dengan lingkungan instruksional ini, biasanya terdapat apakah pembelajaran akan dilakukan di luar atau di dalam kelas. Nah, itu medianya harus disesuaikan dengan lingkungannya tersebut. Lalu dapat mengevaluasi kinerja dengan baik dan benar. Nah, karena media ini digunakan sebagai alat bantu, yang berarti dalam setiap pembelajaran menggunakan media ini harus ada evaluasi kinerjanya, apakah media tersebut baik digunakan atau tidak. Lalu menggunakan sumber daya secukupnya. Nah, ini itu disesuaikan juga dengan jumlah siswa dalam kelas. Berapa siswa dan media pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan jumlah siswanya tersebut. Kemudian didasarkan pada prinsip-prinsip instruksional. Nah, prinsip-prinsip instruksional misalnya harus sesuai dengan sumber daya siswa, terus disesuaikan dengan karakteristik siswa, dan seperti itu masuknya terdapat dalam prinsip instruksional. Kemudian telah dievaluasi secara menyeluruh. Nah, ini telah dievaluasi secara menyeluruh ini yang berarti media tersebut layak untuk digunakan pada proses pembelajaran. Lalu ada lagi model evaluasi media pembelajaran, ada dua, evaluasi formatif dan sumatif. Nah, evaluasi formatif adalah proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, evaluasi formatif ini digunakan untuk apakah media tersebut efektif digunakan atau tidak. Lalu, untuk evaluasi sumatif adalah proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Nah, ini sebenarnya evaluasi formatif dan sumatif memiliki pengertian yang sama. Bedanya, jika evaluasi formatif ini dilakukan sebelum adanya evaluasi, jadi digunakan dulu medianya, terus di akhir pembelajaran dinilai, oh ternyata ini efektif, seperti itu. Sedangkan kalau evaluasi sumatif ini, media tersebut digunakan setelah diperbaiki. Misalnya tadi sudah digunakan evaluasi formatif, yaitu oh ini efektif, lalu kita kan pasti ada tapi kurang gini. Nah, seperti itu. Nah, itu kita perbaiki lagi, lalu kita gunakan lagi. Nah, penilaian selanjutnya itu disebut evaluasi sumatif. Seperti itu. Kemudian untuk tahapan evaluasi media pembelajaran dan langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Faisal. Ya, menyambung dari penjelasan rekan saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah evaluasi untuk media pembelajaran. Nah, langkah-langkah agar instrumen penilaian yang digunakan baik dijelaskan di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, mengembangkan produk awal. Yang keempat, melakukan uji coba permulaan. Yang kelima, melakukan revisi terhadap produk utama. Kemudian yang keenam, melakukan uji lapangan utama. Yang ketujuh, melakukan revisi terhadap produk operasional. Yang kedelapan, melakukan uji lapangan operasional. Kemudian yang kesembilan, melakukan revisi terhadap produk akhir. Dan yang kesepuluh, mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk. Kita langsung saja pada langkah yang pertama, yakni melakukan penelitian, pendahuluan, dan pengumpulan informasi. Nah, dari data mengenai informasi, analisis kebutuhan yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Dari studi dokumentasi tersebut, kita akan mengetahui sudah atau belumnya tersedianya instrumen untuk menilai modul pembelajaran bagi mahasiswa. Sehingga kita nantinya akan menilai modul harus mencari sehingga nantinya kita akan mendapat bagaimana literatur yang berkaitan dengan modul pembelajaran tersebut. Dari data tersebut nanti akan memberikan ide bahwa perlu atau tidaknya dikembangkan instrumen tersebut atau bagaimana mengembangkan instrumen evaluasi modul pembelajaran tersebut. Kemudian untuk langkah yang kedua, melakukan perencanaan. Setelah sebelumnya mengetahui permasalahan yang ada, kemudian dilakukan perencanaan. Instrumen evaluasi
dirancang dalam bentuk setengah kuarto agar lebih praktis dan tampak lebih menarik. Tampilan cover bisa berwarna dan diberi ilustrasi. Kemudian langkah yang ketiga, mengembangkan produk bentuk awal. Instrumen evaluasi modul pembelajaran disusun atau dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek kelengkapan identitas responden. Misalnya, bahasa, layout, cover, penggunaan huruf, penggunaan warna, keluasan atau cakupan materi yang dievaluasi, sistematika penyajian instrumen, dan kejelasan petunjuk. Kemudian langkah keempat, melakukan uji lapangan awal. Uji lapangan permulaan dilakukan dengan cara menyampaikan kepada ahli, baik itu ahli materi maupun ahli media. Ahli materi, modul pembelajaran, instrumen evaluasi modul pembelajaran setelah disusun kemudian divalidasi oleh satu orang ahli yang kita anggap sebagai ahli materi dalam pembuatan modul pembelajaran tersebut. Berikutnya juga ada ahli media modul pembelajaran yang akan menilai instrumen sudah baik atau belum. Kemudian yang kelima, revisi produk utama. Nah, ada dua sumber pertimbangan untuk melakukan revisi. Sumber pertama yaitu revisi pertimbangan ahli materi. Atas dasar masukan dari ahli materi, maka penilaian kemudian melakukan perbaikan dengan mengubah atau memperbaiki sesuai saran yang diberikan oleh ahli materi tersebut. Kemudian untuk sumber yang kedua, yakni pertimbangan ahli media. Atas dasar masukan dari ahli media, maka peneliti kemudian melakukan perbaikan dengan mengubah atau memperbaiki sesuai saran yang diberikan oleh ahli media tersebut. Nah, setelah dilakukan revisi dalam beberapa aspek, baik yang terkait dengan aspek materi maupun aspek media, kemudian dikonsultasikan kembali kepada kedua ahli yang dimaksud. Setelah dicermati kembali, instrumen evaluasi dinyatakan sudah baik dan dapat digunakan untuk menilai modul pembelajaran. Kemudian, berikutnya langkah ke-6, uji lapangan utama. Nah, uji coba lapangan utama ini dilakukan kepada mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah pengembangan media, modul, dan mata kuliah evaluasi media pembelajaran yang dipilih secara acak. Kemudian yang ke-6, revisi terhadap produk operasional. Nah, untuk revisi ini dilakukan hanya pada hal-hal yang tidak terlalu prinsip, hanya berkaitan secara redaksional dan kesederhanaan bahasa. Setelah di langkah ke-5 tadi kita melakukan konsultasi dengan ahli media dan ahli materi, kemudian di langkah ke-6 kita melakukan uji coba terhadap mahasiswa secara acak, maka dari sana pun kita dapat melihat kekurangan-kekurangan pada instrumen yang telah kita susun sebelumnya. Nah, kali ini yang direvisi hanya yang tidak terlalu prinsip, hanya berkaitan dengan redaksional dan kesadaran bahasa. Atas dasar hal kondisi tersebut, dapat langsung dilanjutkan pada kegiatan uji coba lapangan terhadap kelompok yang lebih besar. Setelah melakukan revisi kembali dengan ahli materi dan ahli media yang sebelumnya. Berikutnya, langkah ke-8, uji coba lapangan operasional. Nah, uji coba lapangan operasional dilakukan terhadap subjek uji coba yang memiliki jumlah lebih besar dibandingkan dengan uji coba sebelumnya. Subjek uji coba merupakan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah pengembangan modul dan mata kuliah evaluasi media pembelajaran. Masih sama, subjek yang kita gunakan sebagai uji coba dari instrumen ini, namun jumlahnya sendiri yang berbeda gitu. Kemudian berikutnya, melakukan revisi terhadap produk akhir. Nah, setelah instrumen evaluasi modul pembelajaran yang telah diuji pada langkah ke-8 berada pada kategori baik, maka tidak ada komponen yang perlu direvisi lagi, maka peneliti tidak perlu melakukan revisi lagi, tetapi tinggal menggandakan saja instrumennya. Tapi apabila masih di bawah kategori baik, maka
sarankan untuk melakukan revisi lagi kepada ahli materi dan ahli media untuk memperbaiki instrumen agar lebih baik lagi. Setelah tidak ada komponen yang perlu untuk direvisi, maka instrumen tersebut sudah dikatakan baik. Maka perlu hanya tinggal menggandakannya saja. Kemudian langkah ke-10 yakni mendiseminasikan dan mengimplementasikan produk. Setelah selesai secara keseluruhan langkah-langkah yang sebelumnya, maka instrumen modul pembelajaran dapat disebarluaskan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mendiseminasikan di sini maksudnya ini menginformasikan atau menyebarkan. Sehingga setelah selesai instrumen modul pembelajaran yang kita buat, maka kita dapat menggandakannya, menyebarluaskannya, dan mengimplementasikan produk tersebut. Ya, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi untuk media pembelajaran. Instrumen evaluasi untuk media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran atau mudahnya alat yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi media pembelajaran. Biasanya, instrumen evaluasi untuk media pembelajaran ini berbentuk angket yang diisi atau yang diberikan kepada beberapa orang sesuai dengan aspek-aspek yang dinilainya yang akan dijelaskan berikut ini. Dalam evaluasi media pembelajaran ada 4 aspek yang dievaluasi. Yang pertama itu materi atau konten, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga media dan komunikasi pembelajaran, yang keempat daya implementasi dan respon pengguna. Masing-masing dari aspek ini ada orang yang berhak untuk mengisinya. Misalnya pada materi yang mengevaluasi adalah ahli materi, yang kedua desain pembelajaran yang mengevaluasi adalah ahli pembelajaran, aspek media dan komunikasi adalah yang mengevaluasi adalah ahli media dan komunikasi pembelajaran. Lalu yang keempat daya implementasi dan respon pengguna ini yang mengisi adalah pengguna media pembelajaran tersebut, boleh guru ataupun siswa. Yang pertama, aspek materi atau konten. Nah, penilainya atau evaluatornya adalah ahli materi. Lalu yang nilainya adalah keseluruhan isi dari media pembelajaran tersebut, keseluruhan isi materi yang ada pada media pembelajaran tersebut. Apakah materi tersebut benar dan bebas dari kesalahan konsep. Lalu kedua, apakah materi tersebut kekinian atau sesuai dengan zamannya. Yang ketiga adalah kecakupan dan kecukupan materi. Lalu kedua ada aspek desain pembelajaran. Evaluator atau penilainya adalah ahli desain pembelajaran. Indikatornya yang pertama adalah kesesuaian strategi penyampaian dengan karakteristik audiens atau siswa terkait. Nah, indikator pertama ini sama seperti hal yang dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa hampir pada setiap teori, baik itu ADI ataupun teori pengembangan media lainnya, selalu ada tahap analisis, yaitu analisis siswa yang akan kita ajarkan. Nah, begitu juga pada evaluasi ini, kita juga mengevaluasi apakah strategi pada media pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik siswa ataupun tidak. Nah, lalu yang kedua, ketepatan strategi penyampaian sehingga memungkinkan kemudahan dan kecepatan pemahaman. Jadi, apakah media pembelajaran ini memudahkan siswa atau mempercepat siswa mengerti pembelajaran atau justru mempersulit? Indikator yang ketiga adalah tingkat kemungkinan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis. Nah, jadi yang dinilai apakah media pembelajaran ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis atau tidak. Lalu yang keempat, ada tingkat kontekstualitas dengan penerapan atau aplikasi dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan karakteristik audiens siswa. Lalu selanjutnya ketepatan pemilihan media dibandingkan dengan media lain. Nah, jadi yang dinilai adalah apakah betul materi ini cocok jika menggunakan media pembelajaran.
Nah, yang selanjutnya adalah aspek media dan komunikasi. Pada aspek ini, yang menilainya adalah ahli media. Yang dinilainya adalah media dan komunikasi ini berarti yang dinilai mudahnya adalah fisiknya. Apakah grafis dan visual, misalnya tabel, diagram pada media tersebut sesuai dengan siswa, apakah audio yang digunakan sesuai dengan siswa, apakah animasi yang digunakan sesuai dengan siswa. Nah, selain menilai sesuai dengan siswa atau tidak, pada aspek media dan komunikasi ini juga dinilai apakah sesuai dengan isi materi atau tidak, seperti itu. Lalu, pada aspek ini juga dinilai tingkat interaktivitas dan kemudahan navigasi. Jadi, apakah media ini dapat memunculkan interaktif atau tidak. Lalu, yang selanjutnya adalah kemenarikan pengemasan media secara keseluruhan. Misalnya, tipologi, warna, ilustrasi, icon, atau tata letak. Misalnya, jika media pembelajaran itu berbentuk buku, apakah tipologinya tepat dan mudah dibaca atau tidak, atau seperti yang sebelumnya bisa kita lihat dengan media ular tangga, apakah warnanya menarik, seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti itu termasuknya dalam penilaian aspek media dan komunikasi. Yang terakhir adalah aspek daya implementasi dan respon pengguna. Nah, yang menilainya adalah boleh guru ataupun siswa. Jadi ya pengguna media pembelajaran itu saja. Nah, yang dinilai adalah kemudahan penggunaan. Jadi, apakah media ini mudah digunakan atau tidak. Lalu, tingkat kemungkinan minat dan motivasi siswa ketika digunakan dalam pembelajaran baik individu maupun di dalam kelas. Jadi, apakah media ini meningkatkan minat atau motivasi siswa dalam pembelajaran? Lalu, kemungkinan dapat digunakan untuk belajar individu oleh siswa dan alat bantu mengajar bagi guru. Jadi tujuannya media pembelajaran adalah untuk membantu berlangsungnya pembelajaran. Nah, jadi apakah hal tersebut tercapai atau tidak? Indikator selanjutnya adalah tingkat kemungkinan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Hal ini juga sudah disampaikan pada aspek sebelumnya, namun ini penilaian dari segi pengguna. Lalu tingkat kontekstual dengan penerapan atau aplikasi dalam kehidupan. Ini juga seperti pada aspek sebelumnya, namun dari sisi penggunanya. Nah, instrumen penilaian itu tidak disamaratakan, tergantung pada media pembelajarannya. Misalnya pada PPT, pada Salindia dituliskan ada beberapa instrumen, yaitu instrumen penilaian media audio, instrumen penilaian media video pembelajaran, atau penilaian multimedia pembelajaran. Nah, selain itu juga ada instrumen penilaian media yang melalui modul seperti itu. Nah, masing-masing dari media tersebut ada empat instrumen atau 4 angket yang masing-masing diberikan kepada ahli materi, ahli media, ahli desain, dan untuk pengguna. Nah, pertanyaan-pertanyaan di dalamnya disesuaikan dengan media yang akan dinilai. Misalnya pada instrumen penilaian media audio, itu yang ditanyakan adalah apakah audionya jelas, atau apakah audionya membantu siswa lebih memahami pembelajaran, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, contoh instrumen untuk penilaian evaluasi akan diberikan dalam bentuk PDF atau Word kepada dalam grup ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan setelah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran tersebut.